Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wiranaya dari kelas 224A11. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika perkantoran. Pengertian dari etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti etikos atau timbul dari kebiasaan. Adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan bertanggung jawab. Ada dua macam tentang etika. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua etika normatif. Yang deskriptif itu adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia di dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Untuk manfaat dari etika itu sendiri ada 3. Pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Di dalam beretika itu sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan dan profesi apapun atau pekerjaan apapun. Pengertian dari profesi itu sendiri adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profes, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Untuk pengertian dari etika profesi itu sendiri, pada dasarnya adalah kesanggupan kita untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dalam kesungguhan, kecermatan, dan kesaksamaan, mengupayakan mengerahkan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka melaksanakan kewajiban terhadap para warga masyarakat yang membutuhkan. Untuk prinsip-prinsip etika profesi itu dibagi menjadi 3. Pertama, tanggung jawab. Kita tahu pentingnya bertanggung jawab dalam menjalankan profesi apapun. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, itu otonomi. Untuk etika sekretaris itu sendiri adalah hakikatnya kebaikan yang perlu dilaksanakan dan dihayati oleh sekretaris itu sendiri. Etika sekretaris meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jujur, setia, tanggung jawab, dan berdedikasi. Etika sekretaris meliputi 6. Pertama, cara berbusana. Kita harus tahu cara bagaimana kita berbusana karena itu sebagai bentuk cerminan untuk diri kita sendiri, terus sebagai identitas diri kita sendiri sebagai sekretaris, bagaimana cara kita berpenampilan ya dengan rapi, tertutup, sopan gitu. Yang kedua, cara berbicara. Kita tidak boleh berbicara terlalu cepat atau juga terlalu lambat, terlalu pelan atau juga terlalu keras. Tidak boleh berbicara seperti itu. Semua ada etikanya dalam berbicara. Yang ketiga itu cara mendengarkan. Kita harus bisa mendengarkan. Misalkan kita dapat perintah dari atasan atau ada kolega kita yang komplain atau ada instruksi-instruksi tertentu, kita juga harus tangkap dalam mendengarkan. Kita harus benar-benar bisa mendengarkan karena itu berdampak pada langkah apa yang akan kita ambil setelah kita mendengar instruksi misalkan gitu. Yang keempat itu cara duduk. Saya rasa semua orang juga tahu kalau misalkan duduk yang benar itu tidak kakinya ke atas atau selonjoran gitu. Kalau memang di kantor tuh diusahakan untuk terus duduk rapi, kaki tidak naik ke atas, pakai pakaian yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan seperti itu. Yang kelima, cara berjalan. Kalau
Untuk wanita, cara berjalannya mungkin tidak boleh sembrono. Cara berjalannya tetap harus anggun, tetap harus enak gitu dilihat mata. Tidak boleh seperti laki-laki, seperti itu. Jadi memang harus berwibawa bawaannya, seperti itu. Untuk cara makan dan minum, mungkin kalau untuk sekolah sekretaris, karena saya pernah sekolah sekretaris, saya diajarin untuk bagaimana cara kita bertable manner. Jadi semua fungsi dari alat-alat itu, alat-alat makan itu dijelaskan, terus bagaimana cara kita mengunyah, bagaimana cara kita minum, semua ada ilmunya. Jadi menurut saya paling baik adalah bagaimana kita bisa ikut peraturan di table manner itu sudah merupakan ilmu yang paling baik, beretika yang paling baik. Oke, untuk menjadi sekretaris yang profesional, pertama kita harus menampilkan citra perusahaan, yaitu dengan berpakaian tadi ya. Itu salah satu cara kita untuk menunjukkan identitas diri kita dan perusahaan kita seperti apa. Yang kedua, baik dan bertanggung jawab. Saya rasa semua bidang apapun, tidak hanya sekretaris, kita harus punya sikap yang baik. Kita juga harus bertanggung jawab sama pekerjaan-pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita dengan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik gitu. Ketiga, pandai menjaga rahasia. Penting sekali untuk kita, sekretaris-sekretaris yang cewek. Biasanya kita punya kebiasaan buruk, itu suka bergibah sama teman-teman yang lain, tapi khusus untuk di profesionalitas dalam pekerjaan, apalagi sebagai sekretaris, kita harus benar-benar bisa menjaga rahasia dari perusahaan atau pimpinan kita. Itu tidak boleh yang namanya kita bicarakan kepada pihak ketiga atau kolega kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga. Terus tahu teknologi, kita harus juga paham teknologi, perkembangan zaman sekarang. Kita nggak boleh tuh merasa puas dengan satu teknologi aja, tapi kan teknologi berkembang terus, jadi kita harus banyak belajar. Kelima, tahu akunting dan pembukuan. Itu juga penting karena masalah keuangan untuk sekretaris, pekerjaan sekretaris itu sendiri, keuangan tidak hanya eksternal tapi juga internal. Pimpinan juga punya pembukuan sendiri terhadap keuangannya. Begitu juga perusahaan, mereka juga punya keuangan sendiri, jadi tidak bisa dicampur adukan. Itu dia, makanya sekretaris juga harus bisa dan paham tentang akunting dan pembukuan. Untuk keenam, itu harus bisa berbahasa asing. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja sama atau yang punya kolega dari dari perusahaan asing maksudnya. Kenapa kita harus bisa berbahasa asing? Penting karena pada dasarnya untuk bisa menjalin kerjasama itu pertama dibutuhkan komunikasi. Kalau dari pihak kita nggak ada yang bisa bahasa asing, sementara kita bekerja sama dengan orang-orang asing, saya rasa kerjasama itu nggak akan berjalan dengan baik. Gitu. Karena kunci utamanya adalah di komunikasi. Gitu. Jadi selain dia jadi bahasa kedua kita, misalkan bahasa Inggris, pertama kita kan bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa Inggris. Kalau bisa, kita sebagai sekretaris lebih dari itu juga baik. Maksudnya belajar untuk bahasa asing lebih dari 2 juga baik. Gitu. Cuman untuk bisa bahasa Inggris, saya rasa itu sudah jadi sesuatu hal yang wajib ya. Terus untuk yang ketujuh, mempelajari karakter bos. Ini juga penting karena berdasarkan pengalaman saya beberapa kali punya pengalaman berganti bos, berganti pimpinan. Itu sekitar 3-4 kali. Dari situ juga saya belajar tentang masing-masing karakter dari mereka. Masing-masing pimpinan tersebut juga punya kebijakan yang nggak sama gitu. Jadi kita juga harus tahu karakter apa sih, seperti apa sih gitu. Kita nggak bisa memberikan sikap yang sama terhadap pimpinan satu dengan pimpinan yang lain. Kita juga nggak bisa memaksakan kebijakan satu dicampur dengan kebijakan yang lain, karena beda kepemimpinan, beda kebijakan, seperti itu. Terus untuk yang ke-8, 8
mempunyai etika yang baik, yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ke-9 itu pandai berbicara di depan publik. Pentingnya kita harus bisa berbicara di depan publik, karena apapun pemikiran, ide, atau kebijakan-kebijakan yang baru yang bisa nantinya akan diterapkan kepada bawahan atau karyawan, secara tidak langsung kita juga harus bisa menyampaikan itu dengan baik. Kita adalah sebagai penyambung lidah antara pimpinan kita dengan bawahan. Jadi dalam hal ini secara tidak langsung kita sebagai orang kedua yang tahu ide itu setelah pimpinan kita. Jadi apapun kebijakan yang pimpinan kita buat, kita juga harus bisa menyampaikan itu, atau apapun hal-hal yang dikiranya tidak bisa diterima oleh karyawan, kita juga harus bisa menyampaikan itu ke atasan. Itu dia. Oke, untuk yang terakhir, tanggung jawab seseorang sekretaris adalah, kesimpulannya, pertama, seorang sekretaris harus mempunyai komitmen terhadap pencapaian superioritas kinerja kantor dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Kedua, seseorang sekretaris harus berusaha untuk harus meningkatkan pengetahuan, meluaskan wawasan, dan menjalin peran. Yang ketiga, seseorang sekretaris harus bertanggung jawab atas penghasilan perusahaan tempat dia bekerja. Yang keempat, sekretaris sebagai perantara pimpinan dalam transaksi ataupun komunikasi. Oke, sekian dulu penjelasan presentasi profesionalitas sekretaris dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.